Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Keren-keren, salam olahraga. Sahabat desa, sahabat olahraga. Di era saat ini di mana banyak kegiatan anak-anak yang selalu disebutkan dengan gadget, tetapi di sebuah dusun namanya Dusun Wonorejo, Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Di tempat ini saya bertemu dengan Pak Bambang Edi Wahono. Pak Bambang Edi dikenal dengan Pak Edi ya. Pak Bambang bisa, Pak Edi bisa. Usianya sudah 72 tahun tapi atletis. 60 tahun. Oke, Pak Edi, ini saya baru pertama kali menginjakkan kaki di sini, walaupun sebelumnya sering wirawiri, tetapi melihat anak-anak bermain ini sangat luar biasa. Usia termuda kelahiran berapa ini, Pak? Usia termuda pemain kami, binaan kami, kelahiran tahun 2014. 2014 berarti 10 tahun guys. 10 tahun. 10 tahun. Ini sudah bisa serven gitu, sudah bisa? Sudah bisa, alhamdulillah. Ini yang terkecil kelas 2 SD, tengah itu 2 SD. Yes. Kemudian yang lain adalah kelas 3 dan kelas 4 SD. Oke, Pak Edi. Ini nama klubnya apa ini, Pak? Namanya Klub Simpatik yang sudah terdaftar di PBVSI Kabupaten Semarang. Simpatik itu kita mengambil tempat ada di Simpang 3 Bawen. Jadi simpatiknya pakai G. Kemudian singkatannya adalah sehat, indah, maju, aktif, berprestasi karena berdasarkan olahraga. Oke, keren sekali. Simpatik klub gitu ya. Klub. Itu berdirinya tahun berapa, Pak? Simpatik berdiri sebenarnya sudah lama, cuma kemarin legal formalnya baru muncul di 3 tahun terakhir. Oke, berarti 2021. 2019. Oh, 2019. Oke. Kalau berdirinya klub ini sebelum ada nama itu sudah 2004. 2004. Nah, oke. Sahabat desa, sahabat olahraga, menarik sekali, dan mudah-mudahan ini juga menjadi contoh ya bagaimana di sebuah dusun tapi ada sebuah klub voli. Nah, Pak Edi, ini Pak Edi ini sebagai apanya, Pak? Saya sebagai pembina dan sekaligus pemilik klub. Wow, keren. Jadi pembina, pemilik klub berarti juga foundernya gitu ya? Oke. Pak, dari 2004 prestasi yang ditorehkan apa aja, Pak? Prestasi untuk acara di Kabupaten Semarang kita pernah juara 2 Porda. Jadi pekan olahraga daerah atau yang dulu sekarang disingkat dengan Porkap. Kabupaten Semarang juara 2. Kemudian saya tidak lanjuti karena banyak anak-anak muda yang hobi, kemudian tertarik. Ketika kita ada event-event turnamen, kita juga hadir, baik itu di luar kota maupun di Kabupaten Semarang. Oke, jadi sudah ada prestasi kabupaten. Untuk nasionalnya? Nasionalnya belum. Kemarin ikut ke Jurprov aja belum bisa masuk seleksi di Gor Mujil Ngaran. Secara klubnya. Ya. Kalau secara individu, Pak, mungkin ada 1, 2, 3 pemain yang dicomot sana sini karena prestasi dari klub ini sudah ada. Kalau individu kita ada, sekarang kita ajak jadi pelatih itu dulu pemain junior Jawa Tengah. Yang gedut ini, Pak? Gedut. Oh. Kemudian ini juga toser dari pemain Simpatik sendiri karena sudah pada usia lanjut, kita ajak untuk ngomong anak-anak wong. Jadi anak-anak orang itu daripada nanti keliaran dolanan HP, kemudian yang tren sekarang kita mengantisipasi dengan kenakalan remaja yang perang sarung, dan sebagainya. Ini adalah motivasi kami untuk membina berbagi kepada masyarakat yang mau. Jadi bahasannya kita bagi itu belum ada yang mau, jadi berbagi yang mau. Oke. Sahabat desa, sahabat olahraga, sini. Jadi begitu gigihnya nih seorang Pak Edi dari 2004, berarti 20 tahun, Pak. 20 tahun. Sing bayar sopo, Pak, selama ini? Kami berfilosofi ini, Pak. Jadi yang namanya orang itu harus bermanfaat untuk orang lain. Satu. Kemudian kalau masalah gaji, kita gaji dari langit. Jadi secara nominal kita tidak mendapatkan, tetapi kita berbagi. Kalau orang Muslim kita juga
bagian daripada ibadah. Oke. 2004 sampai 2024. Terus untuk Pak pernah tahun-tahun berapa ini mempunyai anak didik ini terbanyak, dan tahun-tahun berapa punya prestasi yang melejit, Pak? Masih ingat, Pak? Kita kalau prestasi melejit sifatnya turnamen. Ya, turnamen yang open. Oke. Jadi turnamen open itu kita di Kabupaten Semarang yang namanya Simpatik itu pasti juara 1 di Kabupaten Semarang. Dan waktu dari 2019 sampai dengan 2019 ke bawah pasti juara. Dan pialanya terbukti di rumah itu masih penuh. Oke, nanti kita lihat. Ya. Oke, itu ada apa umur apa dibatasi umur, terus putra atau putri gitu? Kalau yang sekarang ini kita pakainya umur, jadi kelompok umur, jadi usia SD, usia SMP, dan usia SMA. Kami ngomong ini ada 2 kategori umur, yang SD, kelas SMP, kemudian kelas SLTA dan umum. Dan lapangan ini digunakan nanti malam juga masih ada yang latihan untuk yang gede-gede. Penerangannya masih jalan ini, Pak? Masih jalan, masih cukup. Berarti ini lapangan digunakan setiap harinya itu berapa periode, berapa jam nih, Pak? Kalau kita ikuti dengan anak-anak itu di hari Senin dari jam 3 sampai jam 6, kemudian malamnya jam 7 sampai jam 11. Wah. Selasa libur, kemudian Rabu sore sampai sore jam 3 sampai jam 5, setengah 6 maghrib istirahat. Kemudian nanti dilanjut malam. Jadi di Senin, Rabu, kemudian Jumat. Kamis juga ada, Kamis khusus cewek. Kemudian Jumatnya nanti putra putri sama. Kemudian kadang-kadang hari Sabtu itu free karena minggu pagi biasanya persiapan untuk turnamen. Kebetulan untuk besok pagi yang cewek main di daerah Desa Ngajaran, kemudian yang kelahiran 2010-11 yang duduk itu besok hari Senin main di Gor Kabupaten Karanganyar, Solo. Kemudian yang ini SD ini besok Senin antar SD se Kabupaten Semarang, mewakili SD Negeri 4. SD 4 Bawen. Oke. Terus ini, Pak, untuk pesertanya ini dari mana saja ini, Pak? Atau khusus Bawen aja, Pak? Peserta banyak dari antar RW di Kelurahan Bawen, pesertanya warga satu kelurahan, kemudian juga warga satu kecamatan, dan ada beda lagi di kecamatan yang lain. Rata-rata anak-anak ini Bawen, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bergas, ada juga Prengapus, ada juga Sumowono dan Bandungan. Simpatik Club tadi sudah terdaftar di PBVSI Kabupaten Semarang. Nah, ini menjadi sebuah literasi di mana di sebuah dusun ada sebuah klub voli berumur lebih dari 20 tahun. Betul, Pak? Betul. Yang kebetulan beliau sendiri sang ownernya, sang pembinanya. Nah, Pak Edi, sebenarnya kalau dengan kondisi lapangan seperti ini, itu untuk kelayakannya bagaimana, Pak? Sebenarnya kita itu bola sudah punya 25, tapi yang rusak 20. Kemudian ya matnya seperti itu. Kemudian kita kalau pas musim hujan kita tetap latihan, cuma kita pinjam balai desa kandangan. Di indoor kalau pas musim hujan. Kalau terang siang malam di sini, tapi kalau musim hujan kita bisa kerjasama dengan Pak Lurah kandangan, beserta perangkat kita tembung, kemudian tempatnya kita gunakan. Sahabat desa, sahabat olahraga, menarik sekali terkait dengan bagaimana mengolahragakan masyarakat ya. Kalau kita di Kecamatan Tuntang punya sebuah SD yang mencetak olahragawati khusus voli, yaitu di SD Telogo. Nah, kalau di sini ini berarti campur, Pak, putra putri ya? Putra putri. Pak, harapannya apa, Pak, jenengan untuk internal Simpatik Club, dan harapan untuk teman-teman yang punya prestasi tapi belum punya wadahnya di luaran sana, Pak? Harapan saya sebagai warga Kabupaten Semarang, mimpi besar saya adalah agar
pembinaan olahraga voli baik putra maupun putri itu diawali dari usia dini. Itu yang pertama. Sebagai fondamen atau fondasi daripada generasi untuk menjadi bekal kelanjutan pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian ketika harapan saya sebagai masyarakat, Mbok Yao, Pemda itu lewat sekinya PBVSI menumbuh kembangkan daripada klub-klub yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian nanti diputar kompetisi. Manakala ada por provinsi, porprov atau antar klub di provinsi itu diwakili, diawali dari seleksi antar klub di Kabupaten Semarang. Sementara ini yang terjadi, kita tidak pernah menggunakan gor fasilitas dari pemerintah karena satu jarak jauh, kemudian tidak mampu nyewa. Kemudian kita latih dengan sendiri. Pelatih kita juga sudah bersertifikat lisensi daripada PBVSI. Ini pelatih. Nah, pelatih dari Mas Agus ini berlisensi daripada PBVSI, Pak Joko. Bahkan Mas Agus ini seleksinya untuk mencari lisensi seminggu di Kabupaten Boyolali. Kemudian Pak Joko ngambilnya di Banjarnegara. Itu pada saat mengambil lisensi kepelatihan daripada pelatih voli simpatik. Kalau untuk teman-teman di luar sana Pak yang belum punya kegiatan seperti ini, sementara anak-anak kecilnya banyak, harapan saya olahraga itu diawali dari keluarga, Mas. Jadi kalau walaupun anak itu banyak, tetapi kalau keluarga itu tidak peduli, mana ada anak-anak mau berolahraga. Diawali dari keluarga yang baik, kemudian bisa menorehkan prestasi yang baik, tetapi juga harus belajar. Hidup ini juga belajar. Keren. Mudah-mudahan tayangan ini juga nanti bisa dilihat oleh dinas khususnya terkait dengan olahraga voli ini, bisa dilihat untuk teman-teman yang ada di desa lain yang dimana memiliki sumber daya manusia, karena anak-anaknya banyak. Ini juga nggak main-main tentang sumber daya manusia. Kalau tidak dari sejak kecil dikenalkan tentang olahraga, tentunya akan tidak mengenal. Jadi jangan bermimpi untuk bisa mengenal saja tidak. Tambahan informasi, Mas. 2019-2020 anak-anak simpatik ini kebetulan satu sekolah di SMP Negeri 2 Bawen yang lokasi di Kandangan. Pernah kita Piala Munadikap tingkat provinsi Jawa Tengah juara 1 untuk SMP Kandangan. Kebetulan anaknya sekarang sudah pada lulus di simpatik, melanjutkan di SMA Negeri 1 Tuntang. Jadi biasanya sekolah-sekolah SLTA pun sekarang juga memberi semacam ekstra untuk olahraga itu, tapi juga memberikan sebuah nilai dari prestasi ketika punya prestasi olahraga itu ya Pak. Jadi dipermudah itu ya Pak. Sebenarnya untuk olahraga voli sendiri itu kan gini Pak, banyak pemain-pemain nasional ini yang banyak kisahnya itu ujungnya tidak begitu baik. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Itu berdasarkan mentalitas dan perilaku. Jadi kalau prosesnya itu kemudian setelah dia menjadi pemain-pemain nasional, mereka juga bisa menjaga attitude, mentalitas, itu saya pikir juga hidupnya akan lebih sejahtera. Kita pemain-pemain di nasional macam Mas Doni, macam Mas Rifan, antar RW membela Bawen ikut di sini. Kita juara di Bawen antar RW. Bebas band 3, pemain-pemain nasional main sini ikut gabung, ya saya mesti menangan. Pernah itu 2022 kemarin. Pak, terakhir Pak, apa yang mungkin ada closing statement-nya Pak? Di sini. Jadi olahraga masyarakat diawali dengan diri sendiri, diawali dengan niat baik. Orang kenal sambat mergo jadi kinodrat. Luar biasa. Semua timnas kita nyarinya postur. Jadi dari kecil itu dilihat gesturnya, dia udah kelihatan. Oh, anak ini nanti bisa tinggi. Terus untuk anak kecil biar suka voli itu dari faktor satu, orang tua.
Dua, lingkungan. Bisa lingkungan di tempat tinggal, bisa lingkungan di sekolah. Seperti contoh di Mbawen saya pegang SD Mbawen 4 itu setiap hari Kamis sampai setiap hari Kamis jam 8 pagi ekstra kelas 1, 2, 3. Terus session berikutnya kelas 4, 5, 6. Itu yang khusus SD. Itu rata-rata latihannya di sini semua. Terus untuk yang SMP saya pegang SMP 1 Mbawen. Ditambah MTS, salah satu MTS di Bedono. Terus ada pondok pesantren juga yang kemarin ikut Pospenas. Terus SMK juga ada beberapa. Oke, artinya sebenarnya ketika anak mau dan terus pegang bola belajar bisa gitu ya? Bisa. Kan itu kalau kecil itu bahasa apa ya? Bahasa olahraganya itu seumpama kita mau melatih langkah. Yang kita cetak mindsetnya itu motoriknya. Jadi gerakan berulang-ulang nanti kan dia secara otomatis dia hafal sendiri. Iya, tiap pelatihan Pak. Tiap latihan Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Sore. Berapa kilo? 4 kiloan ya Bu Edi ya? Sekitar 4 kiloan lah. Iya. 1 tahun. Iya. Ini. Iya. Kelas 3 SD. Ya untuk pemula udah bisa passing udah bisa. Ya nerusin saya Pak, generasi penerus saya. Pemain desa. Dulu waktu masih sekolah main Popda, Porseni, Porsema. Ya di desa kan, kalau aku kan dari Bedono, di desa itu ada Pak klub voli, tapi di desa itu toh jadi mainnya tarkam gitu, antar kampung. Kalau sekolah ikutnya Popda dan Porsema. Sama Porsema, saya kan sekolahnya di Madrasah Aliyah, jadi ikutnya Porsema. Iya, semangat. Jadi olahraga masyarakat diawali dengan diri sendiri, diawali dengan niat baik. Orang kenal sambat mergo jadi kinodrat. Oke, luar biasa. Semuanya raga sendiri. Mohon perhatiannya untuk Dinas Olahraga. Terima kasih. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.